Tepuk tangan yang paling meriah semuanya sekali lagi. Untuk Pak Ganjar juga Pak Mahfud. Luar biasa. Semut hitam, wah teriakannya, wah. Rocker banget ya. Rocker bener. Maju. Idola. Idola kan, Idola. God bless ya. God bless itu idola saya sejak SMA. Wow, berarti koleksinya banyak nih. Udah 50 tahun soalnya God bless. Oh iya, kan? iya. Boleh dites selain itu ada apa mungkin lagu-lagu. Besok. Kita bikin jadi karaoke night. Oke, bisa. Kalau itu tadi idola dari Pak Ganjar, God bless. betul. Kalau tadi Pak Mahfud nyanyi lagu cinta. Itu dia. Vina Panduwinata. Bener. Dina Panduwinata. Kenapa milih lagu itu? Itu menginspirasi untuk memberi nama anak saya. Anak saya lahir tahun 89, lagu Cinta ciptaan yang dirilis dibawakan oleh Vina Panduwinata. Dina Panduwinata itu mulai populer tahun 86, 87 gitu ya. 88 kita senang mendengarkan kaset itu di mobil sehingga ketika anak saya lahir perempuan saya teringat nama Vina. Anak saya beri nama Vina tapi Hai Mbak Vina. Vina Amalia namanya, Vina Amalia, bukan Panduwinata. Bukan Vinanya Panduwinata. sangat arif, Amalia. Amalia. Luar luar biasa ya. Bisa sampai punya ini ya, apa saking sukanya karena Saking dari tahun suka. 86. Ya 86 kan mendengarkan lagu itu terus. populer kan, 86, 87 orang seneng lagu itu. Lagu-lagu Nah, itu. Untung Di Pak Ganjar mobil-mobil juga pakai lagu. Untuk Pak Ganjar tidak memiliki pemikiran yang sama ya. Iya. Anaknya namanya God bless enggak ya? God bless di dalam hati, God bless ya. Oke. Kita masih akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi, abis ini masih akan seru lagi teman-teman. Jadi ini kalau teman-teman yang baru datang ke sini ya, Jati, Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud, terima kasih banyak. Ini adalah program Kita Indonesia. Di mana? Terima kasih tepuk tangannya. Di mana program ini adalah sebuah program yang ingin kita jadikan tempat bersama-sama untuk menyuarakan suara kita untuk para bapak-bapak luar biasa yang akan hadir di panggung yang akan menjadi wakil kita nanti di tahun 2024 teman-teman. Nah kalau sekarang episodenya spesial banget udah ada Pak Ganjar sama Pak Mahfud Jati. Betul sekali. Memang kita akan juga nanti akan memberikan kesempatan ya kepada teman-teman yang hadir di sini. Ya. Gak cuma nonton aja tapi harus nyimak loh ya. Dari awal sampai akhir. Nanti kalau misalkan emang paling seru kita akan berikan kesempatan juga untuk nanya-nanya. Boleh ya Pak? Nanya-nanya? Boleh. Ini anak-anak muda Boleh. semua. Boleh, Pak. Karena pasangan yang satu ini itu memang menyasar anak-anak muda kan. Karena gayanya udah muda banget loh. Kita Ya. lihat luar biasa. Ganteng banget. Tanyain dong. Ini sepatu sampai baju, celana, sepatu ini pemilihannya gimana? Saya nggak tahu tadi nggak janjian sama Pak Mahfud. Matching Ini gak janjian serius. Matching banget. Sama ya Pak ya. Gitu. Tidak janjian nih. Sama juga Tunggu dong. tidak janjian. Luar biasa. Tapi yang saya mau pamerkan, Apa tuh Pak? jaket saya ini produk karya anak muda. Oh, Keren banget ya. Putar ya. waduh, 1988 ada Iya. motor, Yang kedua sepatunya. Sepatunya. sepatu. Ini sepatu juga anak muda. Boleh disebut mereknya nggak? Boleh Pak, Boleh. silakan UMKM. Beli dong. Nah. Mereknya Prabu. Wow, Prabu. oke. Luar biasa karena saya bilang, oh ini kayak sepatu impor gitu kan. Iya ya. Itu kita luar biasa dipakai. Saya pikir enak, tadi Pak jaketnya sudah. Ganjar pakai ini kayu ini. Ternyata bukan ya. Ternyata bukan ya. Bukan ya Pak. Bagus Nah, tuh Pak, aja. keren. Bagus keren, ya. keren. Tapi nggak Produk cuma dalam negeri bajunya. buat anak muda. Buat anak muda bener. Tapi Pak Ganjar sama Pak Mahfud nggak cuma looknya aja yang sama. Tapi kalau kita ngomongin soal kebersamaan sudah 1 bulan bersama. Bukan begitu Bapak-Bapak? Ya. Coba saya mau tanya sama Pak Mahfud. Sebulan bersama chemistry-nya udah sampai sejauh apa? Pasti bosan ditanyain gini. Tapi kan setiap hari pasti kan ada chemistry baru yang muncul gitu Pak Mahfud. Ya pokoknya kompak lah. Gitu kan kalau di dalam agenda politik kita udah punya visi misi yang didiskusikan bersama secara terus menerus. Setiap bertemu juga ditanya berbagai hal lalu kami saling strum pikiran di situ ketemu. Cara-cara bagi tugas juga ketemu kan dalam keadaan begini nih sibuk ya. Semua orang ngundang kami berdua. Nah kami berbagi tugas. Kalau yang ini bagian Pak Mahfud gitu. Ini biar Pak Ganjar gitu. Sudah jalan. Jadi semua ya bisa terlayani. Hampir semua lah. Luar bisa biasa. terlayani. Jadi tetap nyetrum guys istilahnya ya. Kompak aja gitu. Lagi Tiktokannya on fire. cepet. Kenapa Pak Ganjar? TikTokannya cepet. Tektokannya cepet. Kira-kira kalau
mainlah apa namanya drama Sri Mulat gitu ya. Itu kayak Sri Mulat lah gitu. Ini ngomongnya apa nanti kita sambut gitu. Pokoknya sambur aja. Karena Pak. kenalnya sudah lama. Iya. Satu alma mater juga lagi ya. Satu alma mater. Alma mater juga Udah sama. senior. Kamu katanya mau ikut alma mater saya Oh, ya? iya benar saya Pak, betul. Ini mau kuliah di UGM. deh. Aduh, Kenapa jadi woro-woro? Iya, iya. Pak, ini kalau dilihat dari kompaknya udah oke lah ya. Bajunya nggak janjian sama, warnanya senada gitu kan. Tapi ini biasanya dalam kondisi seperti ini, posisinya itu lagi on fire banget. Ya. Lagi nervous atau lagi apa nih perasaan kebatinannya selama 1 bulan ini kayak gimana sih? Ini tinggal 3 3 bulan bulan. lagi ya. Oh. Februari cepet loh Pak 3 bulan. Kurang 3 bulan. Kurang makanya ini lagi gimana perasaannya lagi on fire banget untuk terus maju seperti lagu tadi kita nyanyiin maju jalan Oh kalau semangat gak pernah luntur, sorry ya. luar biasa. Tapi dalam proses ini kita dua biasa. Biasa saja karena kita sama-sama pernah berada dalam jabatan publik. Dan beliau lebih lengkap karena eksekutif, yudikatif, semuanya legislatif, eksekutif, yudikatif lengkap beliau. Kalau saya belum pernah di yudikatif. Jadi artinya dalam proses-proses ini kita biasa saja. Oke, nah itu tadi baru disebutkan oleh Pak Ganjar bahwa Pak Mahfud itu udah lengkap kan. Lengkap, pernah jadi eksekutif, pernah jadi yudikatif, pernah jadi legislatif juga, lengkap semuanya. Nah kalau bicara soal itu, sekarang ini kan sebagai kontestan, tapi juga sebagai Menko Polhukam, Betul. eksekutif gitu ya, Ya, Pak. ya. Nah gimana caranya Bapak sebagai orang yang berada di pemerintahan juga, itu kan otomatis harus mengawasi jalannya pemilu. Tapi di satu sisi Bapak juga sebagai pemain kontestan. Ini Bapak posisinya ini serba salah nggak itu? Terkadang masyarakat salah ya, dibilang pemerintah tuh ngawasi. Jadi menurut konstitusi, KPU itu lembaga independen. Lalu di samping KPU ada pengawas, namanya Bawaslu. Yang mengawasi Bawaslu dan KPU itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kalau ada pelanggaran hukum ada Gakumdu. Jadi saya bukan pengawas. Jadi kalau tidak dalam hari kampanye, saya tuh ya menteri biasa saja. Oleh sebab itu ya memberi kuliah umum, berkunjung ke pesantren dan sebagainya, tidak bicara pemilu, tidak apa yang menyangkut soal pemilihan siapa ini yang baik ini jelek. Kita bicara ideologi, tugas saya kan politik, hukum dan keamanan. Politik tuh cakupannya ideologi, konstitusi, pemerintahan yang bersih, pemberantasan korupsi dan seterusnya. Itu dilaksanakan, tidak ada pemilu pun selama 4 tahun terakhir saya selalu melakukan itu. Oke. Jadi tidak ada konflik of interest, tidak ada. Dipisahkan ya Pak ya kepentingan. Iya, dipisahkan, Ketika berkampanye, pasti. jadi profesor, jadi orang pemerintahan gitu Betul, ya. betul. Semuanya pada porsinya. Nanti kalau kampanye setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu gitu. Oh sudah dijadwalkan. Baru pakai baju yang ada gambarnya kayak gitu tadi kalau Sabtu dan Minggu. Kalau ini enggak. Oke, nah follow up-nya nih Pak. Kalau tadi kan Bapak menyebutkan memisah-misahkan semua yang Bapak lakukan gitu ya. Tergantung sedang maju lagi kerja seperti apa. Nah tapi kalau kita nyambungin ke tim pemenangannya Ganjar Mahfud ini kan kalau beberapa headline berita terakhir-terakhir ini kan selalu apa? Melaporkan kecurangan-kecurangan yang terjadi gitu Pak. Itu udah dilaporin atau misalnya ya udahlah biarin aja. Apa dikumpulin dulu sampai banyak baru nanti akan dilaporkan? Seperti apa Pak Ganjar, Pak Mahfud? Saya, kalau laporannya kan ke Bawaslu ya, kalau kecurangan dan sebagainya ke Bawaslu. Yang muncul kemudian kalau aparat. Nah, aparat yang bukan Bawaslu itu berlaku tidak netral, ikut memasang baliho, ikut mencabut baliho. Kalau orang lain datang diusir, kalau yang satunya dilayani. Nah itu sudah menyangkut ke tata pemerintahan. Nah saya akan teriak kalau itu. Termasuk kalau saya melakukan pelanggaran silakan teriak juga karena ada Bawaslu. Tapi di dalam ketata pemerintahan sehari-hari saya mengawasi aparat, bukan mengawasi KPU, bukan mengawasi kontestan. Aparat itu ada di bawah saya, TNI, Polri, ASN, itu saya. Berarti Koordinator sebagai kementerian. Menko Polhukam di situ Iya ya, dong, Pak Mahfud? iya dong. Dan masyarakat bisa menilai apakah saya punya kecenderungan yang salah apa tidak di dalam itu. Saya kan terbuka untuk dinilai oleh masyarakat. Baik. Sama dengan calon yang lain lah, Pak Prabowo tiap hari ke sana kemari gitu ya. Silakan aja sebagai menteri kan. Gak ada masalah. Pak Ganjar, apakah sebagai peserta pemilu hak
hak Bapak sebagai peserta sudah cukup terpenuhi secara hukum? Hari ini saya tanda tangan surat kuasa. Karena kemarin dari TPN kami melaporkan. Kita fair. Jadi kan ada tindakan-tindakan tadi yang antara yang disebutkan, oh kok balihonya dicopot, ada apa gitu. Ada yang dicopot, ada yang tidak. Fair. Fairnya adalah kita clearance, kita lapor, kalau nggak salah besok ada persidangan. Jadi kita akan tunjukkan kepada publik juga bagaimana semuanya bisa fair seperti yang disampaikan. Jadi semua berproses sesuai dengan koridor dan hak dan kewajibannya sama-sama bisa dipenuhi. Sehingga pendidikan politiknya menjadi makin bagus. Oke, tepuk tangan boleh. Nah ini kan kalau dilihat sebenarnya kan apa yang dilakukan, melaporkan itu kan juga bisa dibilang bagian dari mengkritisi apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu gitu ya Pak ya. Nah ini yang dilakukan belakangan mengkritisi ini kok kayaknya rasa-rasanya ini kok mempengaruhi suara dukungan bapak-bapak berdua. Kita lihat ya Pak, ini ada survei yang kita dapatkan, kita akan buka surveinya. Ini survei elektabilitas untuk pasangan Ganjar Mahfud. Ya. Ini dari 3 lembaga survei yang kita hadirkan. Nah, ini di sini kalau kita lihat dari 3 lembaga survei ini Pak. Kalau kita lihat dari September, Oktober, bahkan ada yang dari Juni ini mencantumkan bahwa suara dukungan untuk Ganjar Mahfud ini menurun gitu Pak. Ya, ya. Walaupun di sini sebenarnya carta politik 36, kemudian indikator politik 30 dan LSI dari GA 28. Ya. Nah, ini tanggapannya Pak, mengkritisi tapi kok jadinya bikin turun survei Enggak. Pak? Saya percaya karena ternyata dari 3 itu juga tidak sama semua. Artinya sekarang antar lembaga survei semua kredibilitasnya akan dipertaruhkan. Ya, jadi itu berbeda. Oke. Maka kami juga punya survei di internal, Yes. agak sedikit berbeda juga dengan hasil, tapi kami memberikan ruang kepada publik untuk menilai ya. Dan Ya. kalau saatnya kita harus kritis, ya jangan diam. Oke. Kalau saatnya kita harus menghormati, ya sampaikan. Sampaikan. Itu fairness dengan pendidikan politik Oke. yang Jadi gak masalah kalau Nggak misalkan suara masalah. dukungannya harus turun gara-gara ada sesuatu yang salah tetap harus disuarakan gitu Pak ya? Karena publik lebih penting untuk kita berikan pertunjukan yang bagus, yang fair, yang kredibel, sehingga calon pemilih itu dihadapkan pada menu untuk bisa memilih. Ini benar, ini tidak benar, yang ini abu-abu, kamu punya hak untuk menilai, akhirnya kamu akan menentukan. Oke, Pak Ganjar. Pak Ganjar, Pak Mahfud, pertanyaannya jadi pede untuk Februari. 1 putaran apa 2 putaran Pak? Sangat pede. Sangat pede. Insya Allah, insya Allah. Karena kami tidak ikut kontestasi survei. Oh. Kalau survei kan macam-macam, kadang menang, kadang kalah. Tapi kami ikut kontestasi pemilu. Jadi merebut suara kemenangan tuh, bukan menang di survei. Kayaknya survei Dan internalnya bagus di survei banget juga nih, kami menang kok. Oh ya Pak? Tergantung siapa yang survei kan. Oh, Iya kan? tergantung siapa yang Ya tuh survei. tadi kan yang survei ini saya tinggi, Pak Ganjar. Yang ini rendah, kan tinggal siapa. Tinggal coba. Kan memang ada ilmunya Apa survei lembaganya? itu nyetel Jadi suara internalnya itu ada ilmunya. sebagus apa sih Pak hasilnya Pak? Ya alhamdulillah kawan-kawan TPN, TPD sekarang udah jalan. Partai-partai bergerak. Dan sekarang kita membuat satu mekanisme untuk bertemu langsung kepada masyarakat. Oke. Sehingga orang bisa tahu. Maka waktu ditanya, ngapain sih Pak Ganjar kalau keliling-keliling tidur di rumah rakyat? Agar kita bisa merasakan suara langsung, tidak hanya sekedar Wah, mendengarkan. luar biasa. Dari situ, itu udah ketahuan kok. Orang ini nanti milih saya apa enggak. Wah kalau misalnya ternyata wah gak milih saya nih terus langsung keluar gitu pulang Pak. Ya Oh, enggak baik. lah, itu kok kejam amat. Karena biasanya orang kalau udah seperti itu dia akan ungkapkan semua perasaannya dan kita bisa tiktokan di sana. Akhirnya kita mengerti, oh ini yang diharapkan. Ini. Oh dia peluk-peluk, kemudian dia ada harunya juga begitu ya. Oh pasti akan milih saya. Pasti akan beres. Oke, jadi mohon dijawab dengan kompak Pak Mahfud, Pak Ganjar. 1 putaran apa 2 putaran? Satu. Satu. Kita masih ngobrol-ngobrol sesaat lagi di Kita Indonesia.